Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Pipcode Studio bersama saya Apip Saipullah. Di video kali ini kita akan melanjutkan seri React.js. Di video-video sebelumnya itu kita udah pelajari tentang konsep Redux, terus konsep Redux.js Toolkit gitu ya. Nah, sekarang gimana caranya untuk implementasi di dalam project React kita gitu ya. Nah, di sini kita akan coba install dulu sebuah library namanya adalah React Redux ya. Kita bisa clear dulu npm install React Redux. Tunggu sampai instalasinya selesai. Nah, setelah diinstal, kita akan coba bikin sebuah file ya. Ini sebetulnya untuk struktur folder itu macam-macam ya. Ada yang menyatukannya. Kita bisa bikin sebuah folder di sini, misalkan namanya adalah Redux gitu ya. Nah, terus di dalamnya bikin store.js gitu ya, untuk nanti menyimpan store-nya gitu ya, atau juga mau si store ini disimpan di luar juga boleh gitu ya. Nah, itu silakan aja preference masing-masing, misalkan mau disimpan disetarakan dengan main.jsx juga boleh gitu. Nah, terus saya mau bikin sebuah folder di dalam Redux ini, namanya adalah actions ya. Nah, karena di sini kita akan menggunakan konsep slice ya, biasanya kalau tanpa menggunakan slice itu akan ada sebuah folder lagi namanya adalah reducer ya, untuk menyimpan reducernya nanti gitu. Tapi karena kita menggunakan konsep slice-nya, mungkin kita cukup bikin action aja, atau kalau mau bikin dia jadi slice juga boleh ya. Nah, di sini kita bisa bikin misalkan yaitu adalah card slice.js. Nah, jadi kita udah punya dua buah file di sini ya, yaitu cardslice.js dan juga store.js. Nah, saya mau bikin di sini, berarti kita tinggal import aja ya. Import. Di sini bisa langsung create slice from redux.js/toolkit. Ya, kemudian di sini saya mau bikin const card slice sama dengan create slice ya. Terus name-nya adalah card misalkan. Terus saya bikin initial state-nya misalkan di sini data ya. Ini bebas aja sebetulnya, initial state-nya juga bisa langsung kalau mau misalkan kayak gini ya, itu boleh juga. Tapi saya mau bikin aja dia ke dalam data supaya nanti kita lebih mudah untuk memanipulasinya. Terus saya bikin reducer ya. Reducernya apa? Yaitu adalah add to cart. Add to cart. Nah, ini ya, add to cart. Terus dia adalah sebuah function pastinya yang menerima parameter state dan action. Kemudian functionnya baru kita akan ngecek nih ya. Nah, di sini kita akan coba untuk state data.push aja dulu ya, dari actionnya ya. Jadi kita state.data.push dari action.payload gitu ya. Nah, jadi seperti ini kurang lebih untuk card slice-nya. Terus kita bisa sekarang untuk export. Di sini yang diekspor adalah add to cart. Ini adalah action-nya nanti gitu ya, dimana kita akan panggil dari cardslice.action. Terus saya butuh satu lagi yaitu export default cardslice.reducer gitu. Nah, jadi bedanya kalau export biasa itu kita nanti akan akses ke fungsi dari add to cart-nya ya. Dia sebagai action nantinya. Kalau misalkan export default, kita akan export reducernya gitu ya. Oke, nah sekarang kita akan coba masuk ke file store ya. Nah, di dalam store saya mau import configure store dari Redux.js Toolkit. Kemudian saya import card reducer from. Nah, ini berarti masuk ke slice/card slice ya. Di sini saya mau const store sama dengan configure store. Terus reducer
cart reducer. Nah, seperti ini. Jadi kita udah punya ya store-nya. Terus saya mau store.subscribe misalkan. Di sini store change ya. Terus store.getState. Jadi kita tangkap perubahannya. Ini mungkin teman-teman masih ingat dengan konsep Redux di video-video sebelumnya ya. Export default store. Nah, jadi konsepnya sama gitu ya. Tapi sekarang kita akan implementasikan itu untuk React gitu. Nah, di sini selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah ubah, yaitu ada di dalam main.jsx ya. Sekarang kita panggil store-nya ya. Nah, untuk memanggil store-nya itu kita bisa import provider from React Redux ya. Jadi kita import provider, terus kita import store from, di sini berarti Redux / ini harusnya masuk ke folder Redux ya, bukan dari Redux langsung, /store. Nah, seperti ini. Terus saya mau panggil di sini ya. Jadi sebelum router provider, saya mau bikin provider di sini. Kita masukkan router providernya ke dalam provider yang ini. Terus dia butuh sebuah props, yaitu store. Store-nya kita ambil dari store ya, yang ada di dalam folder Redux store. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Kalau kita coba sekarang, misalkan saya tambahkan aja ya di dalam store-nya, misalkan di sini saya console.log aja. Nah, ini kayaknya ada yang sedikit perlu kita perbaiki ya. Yaitu adalah ketika subscribe itu harusnya bukan kayak gini, tapi harusnya gunakan arrow function ya. Kita bisa copy aja dari file slice ya sebelumnya, atau dari toolkit juga sama ya. Jadi store change, terus mau saya console.log, ini bisa kita copy juga sebetulnya ya, on create store. Nah, seperti ini. Terus saya jalankan sekarang npm run dev ya. Kita sekarang coba buka di dalam browser localhost 5173. Nah, kita coba inspect dulu ya di konsol. Nah, kalau kita lihat sekarang ada on create store ya. Ada objeknya di sini, yaitu adalah berupa card, dan dia ada data di dalamnya ya. Kalau misalkan saya mau ngasih nilai awal, berarti kita masuk ke card slice ya harusnya. Terus di dalam datanya itu mau saya tambahkan di sini misalkan ID 1, terus quantity 1. Saya refresh, kita coba buka. Nah, sekarang di dalam datanya ada nih ya. Ada ID 1, quantity 1 ya. Nah, jadi kita sudah berhasil memanggil fungsi store-nya di dalam project React kita. Nah, sekarang yang perlu kita lakukan adalah kita coba buka di products ya, di pages products. Nah, ini kalau kita lihat ya di bagian sini kita punya handle add to cart ya. Yang mana handle add to cart ini kita kirimkan dari sini ya. Nah, fungsinya ada di dalam products-nya, tapi kita gunakan fungsinya itu ada di dalam card footer-nya. Nah, ini kita bisa coba ubah sekarang ya. Yang ada di dalam card footer ini, kalau saya klik, bukan lagi dari handle add to cart, tapi saya mau dispatch ya, masukkan ke dalam store card-nya gitu. Di sini kita bisa import ya. Yang diimport apa? Yaitu adalah use dispatch. Dari apa? Dari React Redux ya. Nah, terus saya mau panggil di sini const dispatch sama dengan use dispatch ya.
Nah, dispatch ini saya mau langsung panggil di sini ya. Dispatch. Nah, terus yang mau di dispatch apa? Yang mau di dispatch adalah add to cart. Add to cart ini kita perlu import ya. Kita import add to cart dari Redux slice cart slice. Jadi kalau kita buka di cart slice, kita udah nge-export sebuah fungsi yaitu add to cart. Add to cart ini adalah action untuk memasukkan data ke dalam state di dalam store-nya gitu. Nah, sekarang kita panggil di dispatch ini add to cart. Payload-nya apa gitu ya. Nah, payload-nya di sini kita butuh ID dan quantity pastinya ya. Sini dalam bentuk objek, terus ID, quantity 1. Nah, ID-nya diambil dari props ya. Nah, kita coba sekarang. Sekarang kita coba masuk ke slash products ya. Kita tunggu sampai datanya muncul. Nah, kalau saya klik add to cart sekarang, ada store change katanya ya. Nah, datanya sudah masuk sekarang ke dalam store-nya. Nah, tapi ini masih belum benar nih ya. Kan harusnya kalau saya add to cart itu kalau ID-nya sama, kuantitinya itu harusnya yang bertambah ya, bukan dimasukkan jadi double kayak gini. Jadi kalau saya add to cart lagi yang ini berarti harusnya sekarang ada 3 data, tapi di sini ID-nya sama, kuantitinya sama. Nah, ini berarti kita perlu perbaiki sedikit di bagian cart slice-nya ya. Nah, di dalam cart slice ini kita akan ngecek dulu nih ya. Kita cek const item in cart sama dengan state.data.find ya. Jadi kita cari di dalam state cart ini ada data yang data ID-nya itu sama dengan payload yang dikirimkan gitu ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Ini sebenarnya sama dengan apa yang ada di dalam yang handle add to cart ya. Jadi kita ngecek dulu, ada nggak ID yang sama di dalam cart-nya gitu ya. Kalau ada, berarti ya kita tambahkan kuantitinya aja. Nggak perlu ditambahkan sama ID-nya juga gitu ya. Nah, jadi ini kita cari dulu nih item di dalam cart-nya. Di sini kita cek if item in cart gitu ya. Kalau ada, udah aja tinggal item in cart dot qty plus plus ya. Jadi kita tambah 1 kalau udah ada. Kalau enggak, ya udah kita masukkan aja yang ini ya. Kita cut, kita paste ke sini. Nah, harusnya sekarang kalau kita kembali ya, kita refresh. Nah, ini store-nya kosong ya. Jadi kalau di refresh itu store-nya balik lagi. Oh, ternyata ada nih ya. Karena tadi kita berikan initial state di sini ya. Ini kalau kita coba hapus aja, biar dia kosong. Nah, harusnya kosong sekarang ya. Datanya tidak ada. Kalau saya add to cart yang ini, kita lihat ada ya ID 1, quantity 1, terus saya add to cart lagi. Di sini kuantitinya jadi 2 sekarang ya. Nah, ini logiknya udah bener. Kalau saya add to cart yang ini, harusnya ada data yang baru nih, bukan kuantitinya yang berubah. Nah, jadi ini benar ya. Saya tambahkan lagi, coba sekali lagi. Ini harusnya quantity yang data kedua berubah. Nah, ini udah benar nih ya untuk action-nya. Nah, sekarang gimana caranya saya mau merubah yang ada di dalam cart ini ya. Ini kan kita masih ambil dari state cart yang ada di dalam products ya. Nah, ini saya mau coba sekarang pindahkan dulu ya. Untuk bagian yang table-nya, itu kita bikin sebuah komponen baru aja ya. Misalkan di dalam fragment, saya mau bikin sebuah table cart gitu ya. .csx const table cart sama dengan terus kita return
Yang di return apa nanti belakangan. Terus kita export default table card ya. Nah, yang di returnnya kita copy aja dari card product ya. Mau langsung di cut juga boleh. Dari pages products ya, mau di cut juga boleh. Berarti yang ini nih, yang table ini ya. Kita coba cut, kita pindahkan ke table card yang ini. Nah, ini pasti ada error ya sebetulnya, karena kan dia nggak punya beberapa function ya. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita panggil pertama adalah products dulu ya. Di sini bisa kita gunakan props aja. Const products sama dengan props. Nah, seperti ini. Terus yang perlu kita tambahkan lagi di sini adalah card-nya. Nah, card-nya saya mau ambil sekarang bukan dari state ya. Jadi kita nggak akan bikin state di sini, tapi kita akan ambil dari state manajemennya, dari store-nya ya. Di sini card. Untuk mengambilnya itu kita bisa gunakan sebuah metode dari React Redux namanya useSelector. Nah, ini jangan lupa import dari React Redux ya. useSelector. Kemudian di dalam useSelector dia punya sebuah function yang menerima parameter state. State-nya kita ambil state.card.data. Ya. Jadi kita ambil dari store-nya yaitu card. Di dalam card ada data ya. Dan yang mungkin kita butuhkan adalah total price ya. Total price ini baru gunakan state saja lah ya. Set total price sama dengan use state 0. Jangan lupa untuk import dari React ya, use state-nya. Nah, terus berarti yang kita butuhkan lagi yaitu adalah beberapa use effect yang ada di dalam pages products ya. Yang pertama adalah yang bagian ini mungkin kita hapus aja ya. Karena card ref ini harusnya nggak digunakan lagi. Kita nggak pakai. Terus yang handle add to cart ini juga harusnya udah nggak kepake lagi ya. Jadi kita bisa hapus. Terus berarti di card footer juga kita nggak perlu kirimkan. Nah, terus di footernya itu mau saya hapus juga ya. Di bagian propsnya, ini karena sudah tidak digunakan lagi. Kita kembali ke products, terus di bagian ini ya. Card ini saya nggak mau pakai lagi. Yang set card-nya juga sama ya, kita nggak perlu pakai lagi. Yang set total price-nya juga sama, kita nggak perlu pakai lagi ya. Jadi kita bisa hapus, cukup hanya products aja sama set products, terus nah yang ini saya mau cut, saya mau pindahkan dia ke dalam table-nya ya. Use effect-nya harusnya terbawa ya. Ini cut. Terus saya pindahkan ke sini. Ya, di sini adalah untuk fungsi menjumlahkan ya, menjumlahkan total price-nya ya. Nah, ini sama aja sebetulnya ya, nggak akan ada yang kita ubah. Jadi kita masih bisa gunakan fungsinya. Terus yang mau saya kopikan adalah yang price ref ini ya. Ini saya copy ke sini aja. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Udah selesai untuk refactoring dari table-nya ya. Selanjutnya ya udah tinggal kita panggil aja di bagian sini, yaitu table card. Dimana dia butuh sebuah props, yaitu products ya. Yang diambil dari products. Nah, sekarang kita coba buka ya. Nah, ini use effect is not defined katanya, berarti di bagian table card kita perlu import juga use effect ya. Nah, di sini use effect dan use state. Kalau kita refresh sekarang, use ref is not defined, berarti use ref juga perlu karena di sini kita butuh ya. Kita coba refresh lagi. Nah, sekarang sudah aman. Jadi kalau saya coba sekarang add to cart, nah, ini udah berhasil lagi. Sama aja ya fungsinya ya.
Nah, tapi kalau saya refresh, ini harusnya hilang ya. Karena kita udah simpan dia ke dalam local storage. Ya, di local storage ada, tapi kita nggak tampilkan karena dia tidak masuk ke dalam initial state di dalam store-nya ya. Nah, sekarang gimana caranya kalau misalkan kita mau untuk menambahkan initial state di dalam store-nya ya. Nah, saya tinggal ubah aja yang ada di dalam initial state ini ya. Bukan lagi seperti ini, tapi saya akan gunakan json.parse dari local storage .get item yaitu card ya. Nah, ini kalau ada, kalau nggak ada baru kosong ya. Nah, ini saya refresh. Nah, dia sudah muncul sekarang ya. Saya add to cart misalkan di sini. Nah, dia bertambah, saya refresh lagi. Nah, dia udah normal sekarang ya. Kalau misalkan saya hapus kartnya, nah, dia udah nggak ada, hilang ya. Nah, ini fungsinya sama aja dengan yang sebelumnya ya. Nah, tapi bedanya apa? Nah, sekarang kalau kita lihat ya, kita udah makin rapi. Di sini nggak terlalu banyak state ya. Terus kalau misalkan saya mau manipulasi, itu saya nggak perlu kirimkan state lagi ke dalam card footer-nya. Saya cukup panggil aja di dalam card product footer-nya, langsung dispatch add to cart ya. Saya nggak perlu lagi kirimin state satu-satu. Ini kan masih simple gitu ya. Karena dari products masuk ke card product, terus masuk ke footer. Nah, gimana kalau misalkan dia makin ribet gitu ya? Ada komponen-komponen lain yang membutuhkan data yang sama, berarti kita harus kirimkan itu, mau nggak mau gitu ya, menggunakan props. Kalau menggunakan state management seperti Redux, ya udah tinggal kita gunakan aja. Nah, misalkan keribetan itu akan terlihat lagi kalau misalkan kita sekarang coba ya bagian navbar yang ini, kita refactoring juga, kita cut aja di sini, kita masukkan dia ke layout, kita bikin sebuah file baru, namanya navbar misalkan, .jsx, di sini const navbar sama dengan dia adalah sebuah functional component. Kita return, kita paste ke sini. Jangan lupa untuk import dari button. Nah, yang produk ini berarti username-nya nggak perlu, kita gunakan use login aja seperti ini ya. Tapi kita akan panggil dia di navbar, berarti const username sama dengan use login. Jangan lupa untuk import dari hooks use login. Ini udah ya, button udah, terus kita tinggal export default navbar. Nah, di products kita panggil sekarang ya, di sini, itu navbar. Nah, seperti ini, kalau kita cek, oh, navbar is not defined, ini berarti harus diimport dulu ya. Import dari komponen layout navbar. Ini beberapa yang sudah kita tidak gunakan, mungkin bisa kita hapus aja ya, biar nggak terlalu kotor kodenya. Terus yang handle logout ini kita bisa pindahkan ke navbar ya, berarti di bagian sini. Nah, seperti ini kita cek. Nah, ini sudah ya. Saya mau tampilkan jumlah yang ada di dalam keranjangnya. Biasanya kan kalau di dalam sebuah e-commerce itu ada icon keranjang, terus habis itu ada jumlah yang ada di dalam keranjangnya gitu ya. Nah, kita bikin yang simple aja gitu ya. Ini mungkin saya tutup aja untuk kartnya. Kalau sebelumnya berarti kan saya harus akses dulu nih ya ke dalam products-nya, terus kita ngambil state dari card-nya gitu ya, atau bisa aja kita ngambil dari local storage gitu ya. Tapi kan berarti kita harus kelola lagi datanya ya. Nah, itu berarti kan berkali-kali, bahkan nanti mungkin kalau menggunakan API gitu. Kalau menggunakan API itu makin ribet lagi, karena kita berarti harus mau nggak mau panggil API-nya 2 kali ya. Tetap aja gitu ya, boros. Nah, gimana caranya? Saya mau tampilkan jumlahnya di dalam navbar ya. Berarti kita bisa aja di sini bikinnya sebuah div misalkan ya, div, terus saya beri class name flex,
item center, BG-nya misalkan gray 800 ya. Terus saya mau kasih dia padding 2, terus rounded MD, terus saya mau kasih margin left 5 ya. Terus di dalamnya misalkan saya bikin div, terus di dalamnya saya mau bikin misalkan di sini nanti total card gitu ya. Total card. Nah, kita bikin state-nya di sini ya. Kita bikin state total card const total card set total card sama dengan use state. Nah, seperti ini. Terus saya bisa panggil const card dari use selector. state.card.data. Nah, terus saya mau bikin use effect di sini. Use effect. Jadi pada saat halamannya di render, saya mau lakukan komponen did mount ya. Di sini saya mau men-summarize. Gunakan consum sama dengan card.reduce. Saya butuh sebuah function di mana menerima dua buah parameter, yaitu akumulator dan itemnya yang mau dijumlahkan. Di sini tinggal kita return akumulator plus item.quantity. Terus dimulai dari indeks ke 0 gitu ya. Tinggal kita set total card dengan sum. Di sini kita lihat kalau cardnya udah ada gitu ya. Nah, seperti ini. Oh, ini use state is not defined katanya, berarti kita perlu import ya. Kita import. Nah, seperti ini. Kalau kita lihat jumlah quantity di sini ya, kita jumlahkan ada 1 2 3 4 item. Di bagian atasnya juga 4 ya. Nah, saya mau coba sekarang add to cart. Nah, dia jadi 5. Saya add to cart. Dia jadi 6. Ya, dan seterusnya gitu. Nah, ini kalau tanpa menggunakan state management ribet. Kita harus kirimkan props ke navbar gitu ya. Dan sekarang masih mending navbarnya kita panggil di sini. Gimana kalau misalkan saya panggil navbarnya nggak di sini ya? Tapi akan saya panggil di dalam main-nya, misalkan ya. Misalkan saya panggil di sini. Nah, ini kan ribet gitu ya. Kalau misalkan kita berarti harus kirimkan nih, ya, props-nya ke navbar ini, sementara navbarnya sendiri ada di file main ya. Itu gimana cara ngirim props-nya? Coba ya kan, kita harus mundur sampai ke halaman paling jauh gitu. Terus saya pindah ke profiles misalkan ya. Tapi saya pengen masih menampilkan data card-nya gitu. Ya, saya masuk ke profile. Nah, ada datanya 8-nya. Jadi saya nggak ribet lagi kalau pakai state management. Nah, jadi ini adalah salah satu fungsi dari Redux ya sebagai state management. Tentunya ketika komponennya jadi sesuatu hal yang kompleks, kita bisa lebih simple dalam hal memanage state-nya. Nah, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, comment, like, dan share video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya.